Kamu pernah nggak sih nyobain side hustle sebagai tambahan dalam keuangan kamu? Kamu sudah banyak mencoba beberapa side hustle, sumber-sumber income yang kamu berharap di situ bisa menjadi pundi-pundi penambahan dalam keuangan kamu, income kamu. Tapi kamu merasa kok tidak sesuai dengan ekspektasi kamu, tidak sesuai dengan harapan kamu. Akhirnya menjadi burnout, menjadi lelah, capek, dan akhirnya makin banyak side hustle yang kita coba dan tidak menemukan side hustle yang sebenarnya yang cocok dan bisa memang membantu dalam keuangan kita, bantu dalam pendapatan kita. Nah, di sini ternyata kita jangan-jangan sedang terjebak dalam pola yang dinamakan terjebak dalam side hustle income. Sehingga mari kita mencari side hustle yang memang betul-betul memang bisa menambah sumber income kita, menambah pendapatan kita. Di sini aku coba melihat pola, oh sebenarnya side hustle yang memang bisa bantuin kita meningkatkan income kita menuju yang namanya purpose kita, tujuan kita dalam pencapaian sumber income, mencapai yang namanya keuangan yang lebih sehat lagi, yang lebih baik lagi. Ya, tentu ini memang cukup challenging, cukup ya berbeda ya, setiap orang difference-nya berbeda-beda. Aku di sini juga sedang belajar untuk menemukan yang namanya side hustle yang cocok untuk aku, yang bisa menjadi sebuah batu loncatan, menjadi job mind berikutnya, menjadi karir berikutnya, menjadi ide bisnis atau bisnis selanjutnya yang bakalan aku lanjutin. Ya, pasti kebanyakan orang yang berada pada titik karyawan, berada pada employee, atau berada pada bidang perusahaan atau dalam berusaha menjadi seorang karyawan, pengusaha, ya pasti dia juga bakalan memikirkan yang namanya side hustle. Karena kenapa ya? Pasti disebabkan oleh kekurangan sumber pendapatan atau memikirkan untuk bisa switch karirnya. Mari kita bahas jebakan side hustle. Pasti ada orang yang akan mengatakan ini, ya namanya juga side hustle, side income. Ya tentu kita melakukannya ya setengah-setengah aja, coba-coba aja ya. Tentu itu bakalan banyak akan digelontarkan oleh orang-orang yang memikirkan mindset semacam itu. Coba kita pikirkan kembali, kenapa kita memulai yang namanya side hustle tersebut? Apakah sebagai sumber income yang kedua, sebagai penambahan pendapatan kita, atau ini bisa menjadi sebuah batu loncatan sebagai bisnis kita nanti, atau sebagai job mind selanjutnya. Tentu setiap orang tuh bisa berbeda-beda dalam mindsetnya, dalam pemikirannya. Oke, kita bakalan lihat nih jebakan dari side hustle ini, pola-pola jebakan side hustle yang sehingga tidak sesuai harapan kita. Mari kita lihat. Hal yang paling pertama, kenapa kita salah dalam mendapatkan side hustle? Pola yang paling pertama itu adalah terlalu fokus pada uangnya, bukan pada konsistensi dalam menjalankannya, sehingga membuat kita burnout dalam menjalankannya. Dimana coba kita lihat banyak sekali orang yang mengajarkan untuk mendapatkan side hustle, side income, yang dimana itu ya terlihat gampang, mudah, tapi kenyataannya itu begitu sangat sulit, tidak sesuai dengan apa yang diajarkan. Hanya ikut-ikutan tren, dan FOMO, sehingga terlalu fokus pada mencari uangnya, pengen cepat-cepat mendapatkan hasil dari apa yang diajarkan, sangat pengen cepat untuk bisa mendapatkan hasil dari side job tersebut. Akan tetapi yang sebenarnya di sini bukanlah pada berfokus pada uangnya, tetapi berfokus pada kekuatan kita, skill kita, power kita dalam bisa mendapatkan side income tersebut. Ya, anyway, setidaknya dengan adanya side income tersebut, side job tersebut, bisa membantu mendapatkan penghasilan ya. Kita pasti pengen cepat
rata-rata orang pasti pengen mendapatkan sesuatu yang cepat. Tetapi dalam mencari yang namanya side income ini butuh namanya proses skill baru kan. Maka harus lakukan dengan baik dan konsisten dalam membangunnya. Jangan sampai menjadi burnout dan nggak bertahan lama. Contohnya ada begitu banyak sih orang-orang yang akhirnya karena terlalu fokus bisa mendapatkan hasil yang cepat dan instan dan menghilangkan rasa kesenangan dan yang namanya konsistensi dalam mencari side income tersebut. Seperti ya hari ini banyak kan orang mengikuti affiliate, banyak sekali orang yang join untuk bisa mendapatkan uang dari aplikasi-aplikasi sebar-sebar link, review-review sebuah produk, akhirnya burnout, akhirnya tidak konsisten ya. Dan karena apa? Tidak mendapatkan hasil seperti apa yang diajarkan, terjebak oleh ilusi yang namanya hasil yang cepat dan instan. Padahal untuk bisa mendapatkan hal itu perlu yang namanya proses dan konsistensi dalam menjalaninya. Jangan sampai ya nggak bertahan seperti apa yang kita inginkan, cuma dapat capeknya doang. Kesalahan yang kedua, ini merupakan jebakan yang rata-rata kebanyakan orang telah memahaminya, yaitu nambah income tapi nggak punya skill. Ya, untuk bisa menambah income, mendapatkan sumber penghasilan, tentu kita harus mempunyai yang namanya skill. Jangan sampai ya kita asal gas aja untuk memulai mendapatkan yang namanya side income, dimana kita coba A, B, C, dan D, padahal kita nggak punya skill. Seperti ya pengen jadi seorang freelancer, menjadi seorang videografis, desainer, dan sebagainya. Sudah coba melakukan apply, menawarkan, akan tetapi karena kita dilihat di portofolionya kurang oke, kurang mantap, nah akhirnya ditolak, nggak mendapatkan klien dan burnout dan tidak mengoreksi, tidak mereview lagi diri kita. Saya kira mengatakan bahwa sulit untuk mendapatkan side income, sulit untuk mendapatkan yang namanya side hustle, dan dimana kita pasti tahu lah ketika kita punya skill, kita punya kemampuan, analoginya seperti seorang yang pengen menjadi barista. Orang yang pengen menjadi barista tentunya harus mempunyai skill. Ketika tidak mempunyai skill ya bagaimana mau jadi barista kalau tidak punya skill. Sehingga perlu untuk melakukan pembelajaran terlebih dahulu, perlu untuk melakukan yang namanya training dulu, kita perlu untuk pelajari dulu sebelum menawarkan diri kita. Nah, maka yang paling penting untuk kita investasikan waktu dalam mempelajari skill baru, mempelajari skill-skill yang untuk di-upgrade, untuk ditawarkan pada kebanyakan orang, pada klien yang bisa mendatangkan uang kita. Kita bukan kehilangan ide, ada begitu banyak ide sebenarnya yang bisa kita dapati. Sebenarnya kita bukan gagal, akan tetapi fokus kita yang salah, fokus kita yang tidak sesuai dengan harapan yang sehingga membuat diri kita burnout dan capek, pada akhirnya tired. Makanya lakukan fokus yang benar dan konsisten. Aku juga sedang mencoba untuk bisa belajar konsisten, entah itu membuat sebuah ide konten dan upload produk. Jebakan yang ketiga itu kita memikirkan bahwa menjalani side hustle ini pada sisa waktu aja. Padahal kita udah tahu bahwa ini sangat menguras waktu, sangat menguras energi, yang sehingga kadang bisa menimbulkan yang namanya burnout. Nah, karena kita memikirkan side hustle ini sebagai opsional aja, sehingga hasilnya juga bakalan opsional aja. Padahal kalau mau dipikir-pikir, ini bisa menjadi sebuah ladang yang nantinya menjadi job main kita nanti, menjadi pekerjaan utama kita nanti. Nah, sehingga agar bisa mendapatkan hasil yang maksimal, kita perlu untuk membuat slot waktu yang memang khusus untuk menjalani yang namanya side hustle ini, agar bisa mendapati
hasil yang maksimal dan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Dengan kita membuat sebuah prioritas tersebut, membuat sebuah ruang yang khusus untuk menjalani side income tersebut, ini bisa memitigasi yang namanya risiko burnout, risiko tidak konsisten untuk jalanin ini. Oke, jadi ketika kamu berpikir, kok sulit ya aku mendapatkan side income, kok sulit aku bisa mendapatkan penghasilan tambahan, coba cek ketiga hal tersebut. Dalam hal ini kamu mencari side hustle. Aku juga sedang belajar untuk bisa mendapatkan side hustle, mendapatkan pendapatan yang maksimal dari side job tersebut. So, semoga dapat bermanfaat. Coba tuliskan pendapat kamu di kolom komentar untuk kita diskusi bersama. Thank you.